Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 15 Maret 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman, ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Pembacaan firman Tuhan yang terbaca dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Agus Edward Kumorang, anggota Jemaat di sektor Kenanga Uni 3, dan almarhum Bapak Mesak Patipawai, anggota Jemaat di sektor Teratai Uni 3. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 15 Maret 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Roma pasal 12, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Agus Edward Kumambong, anggota Jemaat di sektor Kenanga Unit 3, almarhum Bapak Mesak Patiwai, anggota Jemaat di sektor Teratai Unit 3, dan almarhumah Ibu Doli Talapesi Watimena, anggota Jemaat di sektor Mawar Saron Unit 3. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pelaksanaan doa bersama
persiapan ujian bagi siswa kelas 12 akan dilaksanakan dalam ibadah di saat ini. Untuk itu, kepada orang tua dan siswa kelas 12 diharapkan hadir dalam ibadah di saat ini. 5. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa ibadah mitra laki-laki perempuan sekaligus ibadah hari doa sedunia akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.00 WIB bertempat di Gereja Peniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah dimaksud. 6. Majelis Jemaat telah menerima syukur ibadah dari mantan Majelis Jemaat sebesar Rp105.000. 7. Penerimaan persepuluhan saat ibadah Minggu 8 Maret 2026 sebesar Rp15.655.000. 8. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Pemuda Porto uang sebesar Rp1.300.000. 2. Satu keluarga di sektor Melati Unit 2 uang sebesar Rp1 juta. 3. Satu keluarga di sektor Dahlia Unit 3 uang sebesar Rp3 juta. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 9. Pemberitahuan dari Persekutuan Tonusa Amalatu Pewarta Ambon, Pengurus Rayon Nusaniwe. Pengurus Pewarta Rayon Nusaniwe Ambon mengundang Bapak Ibu warga Tonusa Amalatu yang berasal dari negeri Paperu, Kampung Mahu, dan Waipirit untuk ada bersama dalam ibadah perdana yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 21 Maret 2026 pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore bertempat di rumah keluarga Bapak Mon Maelisa dengan alamat Batu Gantong Dalam masuk dari depan Pasar Tagalaya. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu, anak-anak warga Tonusa Amalatu dalam ibadah dimaksud. Atas perhatian serta kehadirannya diucapkan terima kasih teriring salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati. 10. Jemaat peneguhan anggota Sidi Baru Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Maret 2026. Sehubungan dengan itu, maka kepada jemaat kami bacakan nama-nama calon anggota Sidi Gereja yang diteguhkan. 1. Aldri Pesireron. 2. Alexander Putilehalat. 3. Alfildo Ratuan Rasa. 4. Amelia Benselina Laimulslo. 5. Amelia Herlina Samar. 6. Ananda Situmorang. 7. Andreas Refualu. 8. Andreson Frolali. 9. Angel Sinai. 10. Angeli Manuhutu. 11. Ariel Kenso Kalahatu. 12. Arkiles Junifer Wifley. 13. Cynthia Gracia Yosef. 14. Claybert Filea Pelopesi. 15. Dan Gary Patui. 16. Dedi Novianto Kelianin. 17. Del Pioro Vitali Liubana. 18. Decius Malioi. 19. Deisler Almenda Somar. 20. Ella Miche Huinin Kore. 21. Erlin Putri Dahoklori.
22, Feni Patileu. 23, Felicia Arsya Laileru. 24, Franky Skipper. 25, Frederian Kolose Watimena. 26, Gerald Rotasou. 27, Jian Karyo Petrus Onghores Harmusial. 28, Gilbert Hen Lewir. 29, Giovanno Genfil Kakiai. 30, Gisela Diansa Uneputi. 31, Glory Vita Watimena. 32, Grace Talapesi. 33, Great Debbie Ruhulesin. 34, Herdo Makalui. 35, Immanuel Febrian Paliyama. 36, Immanuel Samuel Tomahu. 37, Ine Grace Kaihatu. 38, Jelof Sonlai. 39, Jesslyn Valeri Gosali. 40, Gisrel Rivaldo Lawa. 41, Joniar Morgan Ruhopesi. 42, Joshua Colin Rubak. 43, Joshua Rahandra. 44, Julio Grand Nosa Sorioskaya. 45, Kalia Talita Melvin Nirahua. 46, Laura Kanso Ayomi. 47, Lady Natalia Kristiani Seleki. 48, Maria Anonsiata Kasihu. 49, Mario Mataheru. 50, Mario Patimura Dahoklori. 51, Marni. 52, Marsha Talapesi. 53, Melchior Kunadi. 54, Meven Carly Somar. 55, Mikael Remski Patiman. 56, Michelle Giovanni Sopakua. 57, Noel Louis Makatita. 58, Novelian Nelsi Nirahua. 59, Novriandi Tehuwayo. 60, Pascal Siahaya. 61, Paul Alvaro Sinai. 62, Petra Melafruan Nimfreskosu. 63, Priscilia Tasi Jawa. 64, Quincy Emanuela Halawet. 65, Rivaldi Walter Rahareng. 66, Rigel Brilman Alorang. 67, Rizky Belen. 68, Rizky. 69, Roger Juan Alendra Kalebos. 70, Rosamanda Melani Pelupesi. 71, Sanya Juli Rahayaan. 72, Serlina Lainata. 73, Silva Laura Latuperisa. 74, Stefani Catherine Kastanya. 75, Tiara Manohara Kalabori. 76, Festo Silvoston Patiasina. 77, Victor Hansel Nunumete. 78, Virgi Baker Tamakali. 79, Yanson Kristo Tilukai. 80, Yakomina Timaisela. Nyanyian persiapan ibadah.
Nyanyian GPM nomor 12, bait 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat di saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak, Ibu, anak-anak jemaat yang terkasih, kita mulai ibadah ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sebab Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat di Minggu Laetare ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, hari ini menjadi hari yang kita rayakan dengan penuh sukacita karena seluruh penghayatan akan derita dan sengsara Kristus membawa kita untuk semakin mengalami cinta kasih Allah. Derita dan sengsara Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya. Oleh sebab itu, Ia berkata, "Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Maka nyanyikanlah nyanyian sukacita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang mau menderita untuk kita." Bersukacitalah di
pengakuan dosa. Saudaraku, meski pengertian Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya, namun itu semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Di minggu yang kelima, perayaan sengsara Yesus ini, kita bersuka cita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, melainkan karena jalan deritanya itu menuntun kita pada pertobatan dan hidup dalam kekudusan. Maka di hadapan Kristus yang rela menderita untuk kita, marilah tanggalkanlah dosa yang menyelimuti hidup kita dan mohon pengampunannya. Tuhan, Engkau mengetahui betapa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan lebih dan apa yang kami akui di hadapan-Mu. Kami menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Lepaskanlah kami dari segala kesukaran yang menimpa kami akibat dosa-dosa kami. Berita anugerah pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayat yang ke-9. Karena kasih-Nya besar kita
petunjuk hidup baru. Anugerah Allah yang nyata di dalam kasih Kristus haruslah dijawab dengan penuh kesungguhan. Firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, baharuilah hati dan batin kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabda bagi kami Tuhan selaku umat-Mu, kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dalam kitab Roma 12 ayat 9 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Hosiana, hosiana, hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, apakah hari ini, sore ini, sampai di minggu ini, kita ada di dalam sukacita? Ada keseng Bapak Ibu? Ya, amin. Ya. Saya berharap kita semua datang dengan hati yang terbuka, penuh syukur dan sukacita, meskipun mungkin ada di antara kita yang datang dengan beban-beban pergumulan yang sangat berat. Minggu ini kita telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima, yang biasanya disebut sebagai Minggu Laetare. Kata Latinnya artinya bersukacitalah. Minggu Laetare ini berfungsi untuk memberikan semangat yang menandakan bahwa masa kesengsaraan Tuhan Yesus hampir usai dan Paskah atau kebangkitan sudah dekat. Itulah sebabnya khusus minggu ini kita memakai warna liturgi merah muda sebagai lambang sukacita. Bapak, Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada firman Tuhan yang berbicara tentang resep kehidupan yang sebenarnya. Dirasakan gampang, tetapi paling susah untuk dipraktekkan. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita dan bersabar, tetap bersenyum saat hidup kita dan dunia saat ini terasa tidak baik-baik saja. Mari kita kembali merenungkan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 tadi, yang merupakan bacaan di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesaksian, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tema minggu kita mengandung dua hal yang sangat penting di dalam teks bacaan ini. Pengharapan
dan sabarlah di dalam penderitaan. Bahkan bertekunlah di dalam doa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dia mengingatkan hal-hal itu? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam penderitaan, dan bertekunlah di dalam doa. Memang kala itu jemaat di Roma hidup tepat di pusat kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dan pada masa itu menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang sangat mudah, bahkan sangat berisiko. Ada tekanan sosial, mereka sering dianggap aneh, eksklusif, atau bahkan dituduh tidak setia kepada kasar karena menyambut Yesus sebagai Tuhan. Ada pula ancaman-ancaman penganiayaan, meskipun penganiayaan besar-besaran oleh Nero baru terjadi beberapa tahun setelah surat ini ditulis. Namun benih-benih ketegangan dan diskriminasi sudah sangat terasa pada saat itu. Itulah sebabnya mengapa Paulus menasihati jemaat untuk sabar, untuk tetap bersukacita, untuk tetap berdoa. Karena tanpa kesabaran yang bersumber dari iman dan pengharapan, jemaat akan mudah menyerah atau membalas dendam dengan kekerasan atau kejahatan dengan kejahatan. Dengan kata lain, jemaat, mereka akan kehilangan kasih. Karena itu hidup di dalam kasih harus menjadi prinsip utama hidup berjemaat. Prinsip utama hidup orang Kristen pada saat itu. Bila ada orang Kristen yang tidak mengasihi, itu berarti ia sebenarnya bukan orang Kristen. Bila ada persekutuan jemaat yang hidup tidak saling mengasihi, itu berarti masalah akan mulai muncul banyak di situ. Mengapa? Mengapa kasih harus menjadi identitas seorang Kristen dan jemaat Kristen? Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengasihi. Dan karena kasih-Nya lah kita diselamatkan dari ancaman kuasa dosa. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita untuk memberlakukan hukum yang utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan bila kita tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Pertama Yohanes. Dan justru disinilah tantangan yang kita hadapi. Mengasihi sesama kita yang kita lihat, yang kita jumpai di dalam hidup kita. Jemaat yang kekasih, mengasihi bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau kita disakiti dan menderita. Kita akan lebih cepat marah, benci, dendam. Ini tentu manusiawi dan kita dapat memahaminya. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus mampu untuk mengasihi. Demikian juga di dalam hidup yang penuh dengan persaingan ini. Kalau kita berhasil, maka yang merasa kalah akan cemburu, akan iri hati dan membenci kita. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita yang kalah saing, maka kita pun akan cemburu, iri hati, dan benci. Sekali lagi saudara, reaksi manusiawi tetapi tidak Kristiani. Kita dipanggil untuk tetap mengasihi. Ada banyak hal yang dapat disebutkan jemaat yang membuat kita tidak mudah mengasihi, antara lain semangat zaman ini di mana orang makin mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga cenderung mengabaikan kepentingan bersama. Demikian juga orang menganggap uang dan harta itu yang paling utama. Nilai-nilai di dalam masyarakat maju seperti itu turut menghambat banyak orang untuk terus mempraktekkan kasih. Namun sekali lagi jemaat, panggilan untuk mengasihi tidak pernah lepas dari diri seorang Kristen, dari diri saudara dan saya.
Karena itu kita harus secara sengaja membangun dalam diri kita kesadaran ekstra untuk mengasihi dalam kondisi apapun. Sekali lagi tentu tidak mudah, saudara, tetapi tidak mustahil bagi seorang Kristen yang sungguh-sungguh menghayati imannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mendengar tentang Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Ia pernah ditawan, ia pernah disiksa, dipenjara. Tetapi ketika ia menjadi presiden, ia mengampuni orang-orang yang pernah menyiksanya selama ia di penjara. Jadi mengasihi memang tidak gampang, saudara. Tetapi dapat dilakukan oleh kita kalau kita sungguh-sungguh menghayati cinta kasih Kristus bagi kita. Kalau kita mampu merasakan rasa sakit yang hebat ketika Tuhan Yesus disiksa. Bila kita mampu merasakan sakitnya mahkota duri yang terancam di kepalanya, sakitnya tangan dan kaki yang terpaku di kayu salib, sakitnya penderitaan sehingga ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saya yakin, saudara, kalau kita dapat merasakan penderitaan Yesus dan menghayatinya sebagai penderitaan yang ia alami bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan yang ia alami, melainkan karena kita orang berdosa ini, maka akan muncul tekad dalam diri kita untuk mulai mengasihi dengan sepenuh hati dan bukan pura-pura. Kasih kita bukan sekedar topeng, saudara, melainkan harus memiliki akar yang kuat untuk bertahan meski di dalam tekanan. Itulah yang menurut Paulus dapat membuat kita terus bersukacita dan bersabar sekalipun ada di dalam penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacita di dalam pengharapan ini hal yang substansi. Ia tidak bergantung pada apa yang terjadi di sekitar kita, melainkan pada apa yang ada di dalam diri kita. Kita bersukacita bukan karena situasi sedang baik atau tidak baik. Atau kita bersukacita bukan karena situasi yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Tetapi karena kita percaya janji Allah itu tidak pernah berubah, meskipun situasi berubah-ubah. Kita bersukacita karena tahu bahwa tangan Tuhan yang memegang masa depan kita tidak pernah melepaskan genggamannya daripada kita. Dan itulah pengharapan, saudara jemaat. Pengharapan itu seperti sebuah jangkar ketika kita dihantam badai yang sangat besar. Jangkar yang tertancap kuat ke dasar laut akan menjaga kapal agar tidak hanyut atau tidak karam. Meski pergumulan permukaan laut bergejolak hebat, kapal itu tetap aman karena ia terikat pada sesuatu yang jauh lebih kuat di bawah sana. Begitu juga hati kita yang ditambatkan pada Kristus. Karena itu, saudara jemaat, mengapa kita harus bersabar ketika ada di dalam penderitaan? Kesabaran berarti bertahan di dalam keteguhan. Dan ini bukan berarti kita menyerah kepada nasib, tetapi sabar berarti tetap setia melakukan kebaikan, tetap mengasihi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Penderitaan seringkali menjadi ujian bagi pengharapan kita. Namun penderitaan yang dihadapi dengan kesabaran justru akan menghasilkan kedewasaan rohani. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kata sabar, saudara, sering disalahartikan sebagai sikap pasrah atau menyerah. Padahal sabar adalah kekuatan untuk tenang. Pernahkah ibu bapak saudara-saudari melihat pohon bambu Cina?
Selama 5 tahun pertama dia hampir tidak terlihat tumbuh di atas tanah, tetapi di bawah tanah. Akarnya menjalar kemana-mana. Dan begitu pada tahun yang kelima dia bisa tumbuh puluhan meter hanya dalam hitungan minggu. Nah, saat kita mengalami penderitaan, entah itu masalah ekonomi, kegagalan karir, sakit atau kehilangan orang yang kita cintai, masa depan anak-anak yang masih kabur, entah itu masalah ekonomi dan lain-lain sebagainya. Apakah masa kita sedang berakar? Sesungguhnya adalah masa kita sedang mengakar untuk bertambah kuat dan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kesabaran melatih kita untuk kita tenang, untuk melepaskan ketergantungan kita pada diri sendiri dan bergantung sebenarnya pada kekuatan Tuhan. Dan itulah sebabnya Paulus melanjutkan nasihatnya bahwa cara supaya sukacita, pengharapan kita tidak layu dan kesabaran kita tidak habis, yaitulah kita harus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa, karena doa itu ibarat charger HP. Kalau kita tidak terhubung dengan semua sumber listrik, secanggih apapun HP kita, dia akan mati. Jadi berdoalah terus-menerus dengan tidak berkeputusan. Berdoalah dengan tidak putus-putus. Kita datang kepada Tuhan. Kita meminta dan memohon daripada Tuhan agar Tuhan mengatur segala sesuatu yang akan kita lakukan dan akan kita hadapi. Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun pergumulan kita, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Dia yang ada sebagai kendali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berdoa, Bapak Ibu tahu, kita mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya beban-beban hidup kita yang berat itu tidak kita tanggung sendiri. Sebuah proses, ya, kita lihat sebuah proses seperti proses pembuatan emas. Emas itu harus melewati perapian yang sangat panas untuk membuang kotoran-kotorannya hingga menjadi murni dan berkilau. Begitupun juga dengan penderitaan kita adalah api itu, dan kesabaran adalah kesediaan kita untuk tetap berada dalam proses sampai karakter kita murni seperti emas. Justru itu bertekunlah di dalam doa, bersabarlah dalam pengharapan, dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jemaat kekasih, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua, saudara dan saya, kalau hari ini kita merasa menderita dan sedang di titik rendah, janganlah menyerah. Bersukacitalah dan tataplah ke depan. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Bersabarlah, sebab penderitaan adalah proses yang sementara dan sedang membentuk karakter kasih kita. Lipat tanganlah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan berdoalah. Dan biarkanlah Tuhan mengambil alih kemudi hidup kita. Lalu tersenyumlah. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan di samping kita dan siapa yang memegang tangan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
setiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaannya dalam kata dan perbuatan, jauhkanlah hidup dari segala yang jahat, yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Kita ada dalam pengakuan iman rasuli, jemaat diundang berdiri. Bersama dengan semua orang yang bersuka cita dalam pengharapan, kita mengaku iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Diberikan kesempatan kepada ukulele SMTPI Sektor Bakung untuk mempersembahkan lagu pujian. Sini.
Terima kasih anak-anakku sayang, Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 169 ayat 1 dan 2. Kami bawa persembahan ini. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terima
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur dan persembahan persepuluhan umat-Mu. Berkati dan sucikan Tuhan, agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang agung, kami naikkan doa syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami bawa syukur dan terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lalui bagi kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami, Tuhan memberikan kepada kami kehidupan dari waktu ke waktu. Tuhan selalu ada mendampingi kami dan memberikan kepada kami kekuatan, sukacita, dan penghiburan. Kami datang padamu ya Tuhan di malam hari ini dalam ibadah sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Sukacita yang diajarkan Tuhan untuk kami bisa melakukan itu, mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Karena Tuhan telah memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk melewati hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan banyak tantangan, banyak masalah. Sehingga melaluinya Tuhan, kami selalu mau mempersembahkan padamu sukacita dan terima kasih banyak. Karena kami sudah merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam perjalanan kami seminggu yang sudah kami lalui. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan orang-orang sakit yang sementara ada di rumah dan di rumah sakit. Mereka memang sangat membutuhkan uluran tangan-Mu menjamah mereka, menghibur mereka, memberkati setiap makanan yang mereka makan sampai air putih sekalipun. Bahkan memberikan kepada mereka kekuatan iman untuk menghadapi semuanya itu. Nyatakanlah mujizat-mujizat Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat merasakan bahwa Engkau Allah dalam Kristus tetap setia dan mengasihi mereka. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi anak kekasih Syakira Pagaya yang berada di Rumah Sakit Siloam dalam proses pemulihan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas jamahan Tuhan bagi anak kekasih ini melalui operasi yang memang sungguh sangat berat. Tuhan sudah memakai para dokter, para perawat yang menangani dia. Bahkan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan pada saat dia dioperasi. Tuhan memberkati semua yang dilakukan untuk anak kekasih ini dalam proses penyembuhan. Tuhan datang kepada dia dalam hatinya dan Tuhan hiburkan dia. Walaupun dia masih seorang anak, tetapi kiranya imannya yang kecil di dalam hatinya Tuhan, itu akan memberikan semangat hidup bagi dia, kekuatan bagi dia, dan kesembuhan bagi dia. Berkatilah doa-doa dan pergumulan daripada orang tua dan keluarga seutuhnya, sehingga anak ini akan dilepaskan daripada penderitaannya Tuhan.
Berdoalah hamba Tuhan bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua yang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Mereka-mereka ini ya Tuhan memang sangat-sangat memerlukan cinta kasih sayang Tuhan kepada mereka. Bahkan mereka ingin dan rindu untuk melihat wajah Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Hadirlah dalam berbagai bentuk kepada mereka dan berbagai cara kepada mereka ya Tuhan. Berdoalah hamba Tuhan bagi syukur-syukur hari ulang tahun kelahiran, bahkan syukur ulang tahun pernikahan. Mereka-mereka yang merasa sukacita, merasa bahagia atas pertambahan 1 tahun usia kelahiran mereka. Terimalah sukacita dan kebahagiaan mereka, bahkan syukur mereka ya Tuhan, melalui doa-doa dan pergumulan mereka. Begitupun juga dengan ulang tahun pernikahan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan memberkati rumah tangga mereka ke depan. Syukur hari bahagia yang lain Tuhan. Tuhan mau hadir selalu dan dengarlah apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan melalui kebahagiaan mereka. Pergumulan-pergumulan pribadi, bahkan pergumulan keluarga. Tuhan, keluarga-keluarga orang-orang tua, dari sektor anggrek sampai di sektor teratai, yang sementara bergumul dengan masalah-masalah hidup rumah tangga mereka. Keluarga-keluarga yang sementara ada di dalam masalah-masalah rumah tangga. Hadirlah Tuhan, dan biarlah Tuhan dapat menyelesaikan semua permasalahan mereka. Orang-orang tua yang sementara bergumul untuk anak-anak kekasih mereka ya Tuhan, dalam pendidikan dari tingkat PAUD sampai ke tingkat perguruan tinggi, Tuhan dengar dan jawab mereka semua. Anak-anak kami yang sudah selesai dengan kuliah-kuliah mereka, yang sementara mencari-cari pekerjaan bagi masa depan mereka ya Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan terangilah jalan mereka, dan apapun yang mereka usahakan kiranya diberkati Tuhan. Semua anak-anak kami yang ada di dalam jemaat ini, bahkan anak-anak kami yang sudah berhasil Tuhan dalam tes-tes, baik itu tes TNI Polri maupun juga tes tentara ya Tuhan. Tuhan mau menyertai mereka di mana tempat mereka berada, di tempat-tempat perjuangan mereka, di dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan negara kepada mereka. Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang sementara berada di dalam duka cita yang sangat berat. Karena Tuhan memanggil pulang kepada pangkuan Tuhan di sorga almarhum Bapak Agus Edward Kumambong, anggota jemaat di sektor Kenanga Unit 3. Almarhum Bapak Mesak Patipawai, anggota jemaat di sektor Teratai Unit 3. Mereka sudah dimakamkan ya Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dan semangat hidup, yakin dan percaya kepada apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Bahkan almarhumah Ibu Doli Talapesi Watimena, anggota jemaat sektor Mawar Saron Unit 3. Tuhan, berikanlah kekuatan, penghiburan dari Tuhan sendiri untuk keluarga yang ditinggalkan ini. Apa yang sudah Tuhan buat, biarlah mereka dapat menerimanya dan yakin bahwa segala sesuatu adalah maksud Tuhan bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam jemaat ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan pelayanan yang sudah berlangsung 1 minggu yang berlalu, bahkan pelayanan yang nantinya di minggu yang baru ini Tuhan.
Kiranya semua yang akan dilakukan oleh para pelayan, baik itu majelis jemaat maupun hamba-hamba Tuhan dan juga para pengurus-pengurus di dalam sektor masing-masing, kiranya semua yang mereka lakukan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan, supaya iman, percaya, pengharapan, dan sukacita daripada umat-Mu itu tetap ada mereka rasakan dan tetap ada mereka miliki Tuhan, dan tetap iman mereka terus berlangsung di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, berdoalah hamba Tuhan bagi pembangunan jemaat, khususnya pembangunan pastori jemaat yang sementara berlangsung dalam taraf penyelesaian. Semua yang turut bekerja, baik para tukang maupun anggota jemaat, Tuhan memberkati mereka, tangan-tangan mereka yang sudah mereka berikan untuk membangun pastori jemaat ini. Dan kiranya Tuhan campur tangan dengan panitia pembangunan pastori ini, dengan semua dana-dana atau uang-uang yang sudah atau sumbangan sukacita yang sudah mereka terima dari umat-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui sumbangan sukacita ini, maka pastori jemaat ini akan segera diresmikan. Tuhan memberkati semuanya. Sumbangan sukacita dari pemuda Porto, dari satu keluarga di sektor Melati unit 2, satu keluarga di sektor Dahlia unit 3. Tuhan memberkati mereka sebagai umat Tuhan yang sudah merasakan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan, khususnya pekerjaan pembangunan pastori jemaat ini. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan bagi panitia persidangan ke-39 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas tahun 2027 yang diberikan tanggung jawab kepada sektor teratai sebagai panitia pelaksana. Tuhan kenal mereka dengan kekurangan-kekurangan mereka, kelebihan mereka, bahkan kemampuan mereka ya Tuhan. Dengan segala sesuatu yang mereka usahakan sebagai panitia yang akan melaksanakan persidangan ke-39, tanggung jawab kepada persidangan ke-39 ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berdoalah hamba Tuhan bagi pergumulan dunia ini, peperangan yang sementara terjadi di daerah-daerah di mana mereka ada di dalam hidup yang penuh dengan ketegangan, hidup yang penuh dengan ancaman, hidup yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan ya Tuhan. Tuhan, kendalikanlah dunia ini, kendalikan negara-negara yang sementara ada di dalam peperangan tersebut, karena Engkau berkuasa atas segala-galanya. Ya Tuhan, berdoalah hamba juga bagi persiapan ujian anak-anak kekasih kami di dalam jemaat ini, siswa kelas 2. Mereka adalah anak-anak siswa di tingkat SMA ya Tuhan. Mereka sementara mempersiapkan diri untuk masuk dalam ujian akhir di besok hari atau di minggu yang baru ini. Seluruh persiapan mereka sebagai anak-anak memang jauh daripada sempurna. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan sempurnakan apa yang mereka hadapi Tuhan ketika mereka menghadapinya di bangku ujian mereka. Roh Kudus bekerja berkuasa untuk mau memberikan jawaban-jawaban yang tepat bagi mereka. Bahkan para guru yang sudah mendidik mereka selama ini, pasti juga mereka ada dalam pergumulan-pergumulan sebagai para guru. Tuhan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemerintah, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah di pusat,
bahkan Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Tuhan memberkati semua wakil-wakil rakyat ya Tuhan, memberkati semua pimpinan daerah ini, baik dari provinsi sampai di Kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dengan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk kesejahteraan daripada masyarakat di daerah ini ya Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan bagi gerejamu di dunia ini, gereja di Indonesia, bahkan gereja Protestan Maluku, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di wilayah gereja Protestan Maluku ini. Tuhan memberkati pimpinan gereja sampai kepada pimpinan jemaat sekalipun, pimpinan klasis. Berkatilah mereka semua yang sementara berpikir tentang hal-hal yang harus mereka lakukan dalam tugas tanggung jawab pelayanan bagi umat-Mu ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang mendukung acara ibadah di saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ukulele sektor anak-anak, ukulele sektor bakung, Tuhan memberkati mereka di dalam perkembangan mereka, khususnya di dalam seluruh kegiatan-kegiatan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan, yang menghargai orang tua dan semua orang yang lebih tua daripada mereka. Biarlah mereka setia dalam mengikuti pendidikan mereka, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan di dalam pelayanan gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Semua yang turut mendukung jemaat ini, mendukung ibadah ini, baik itu kantoria, baik itu kolektan, multimedia Tuhan, bahkan majelis jemaat bertugas. Semua kami ya Tuhan, Tuhan berkati kami dengan apa yang sudah kami lakukan melalui tanggung jawab pelayanan kami. Sempurnakanlah apa yang kurang ketika Tuhan melihat dalam tugas pelayanan yang kami lakukan di hari ini Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami dan sempurnakanlah semua yang sudah kami lakukan. Ini kami Tuhan dengan syafaat kami, syukur yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah. Syukur daripada umat-Mu, bahkan semua kami para pelayan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan jawablah seturut cinta dan kasih Tuhan kepada kami ya Tuhan. Dan kami mau mengakhiri doa syafaat ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, jemaat disilakan berdiri. Jauhkanlah diri
penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Jemaat kekasih Kristus, derita Yesus adalah wujud kasih Allah yang harus terus kita beritakan di sepanjang hidup. Pergilah sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup menebarkan cinta kasih, sabar, setia, dan penuh kedamaian dengan berkat Tuhan yang menyertai saudara-saudara. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat duduk masing-masing berdoa syukur. Selamat memaknai hidup di minggu sengsara yang kelima. Tuhan memberkati kita semua. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan, jauhkanlah hidup dari segala yang jahat. Yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama